Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian firman Tuhan, edisi hari Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Bersama saya Pendeta Sri Spawati. Adapun firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan pada malam hari ini, itu terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, tepatnya di dalam 1 Samuel pasal ke-8 ayat yang ke-10 sampai yang ke-22. Dan yang menjadi dasar penekanannya ada di ayat yang ke-21 dan 22, dan saya bacakan demikian. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Yang menjadi tema untuk kita pada saat ini adalah kekerasan hati dan konsekuensinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi sumber masalah di dalam nas ini adalah bermula dari keinginan orang Israel yang menghendaki seorang raja, yang mana secara tidak langsung orang Israel ini secara otomatis menolak kepemimpinan Allah atas mereka. Mereka beralasan bahwa mereka ingin seperti bangsa-bangsa yang lain yang memiliki seorang raja dan juga sebagai identitas mereka, sehingga dengan segala kekerasan hati mereka yang terkadang memaksa Samuel untuk bisa menuruti keinginan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun Samuel sudah menyampaikan tentang sebab akibat yang akan dihadapi oleh orang Israel ketika mereka memiliki seorang raja dan mereka menolak Allah. Namun mereka tidak peduli, mereka tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Samuel, sehingga pada akhirnya Samuel menyerahkan segala keputusan akhir dengan ia menyampaikan keinginan orang Israel ini kepada Allah. Dan Allah tentunya merespon daripada apa yang dikehendak dan keinginan umatnya, sehingga pada saat Samuel menyampaikan kepada Allah tentang keinginan orang Israel ini, maka apa yang Allah katakan, dengarkanlah, angkatlah bagi mereka seorang raja. Di dalam nas lain Tuhan katakan, sebab merekalah menolak saya, bukan karena apa, karena mereka menolak aku sebagai pemimpin mereka.
Jadi kata Allah kepada Samuel, ikutilah, dengarkanlah, wujudkan keinginan dan kehendak mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berpijak kepada tema tadi, kekerasan hati dan konsekuensinya. Tentunya setiap hal yang mau kita lakukan, kita berhadapan kepada yang namanya konsekuensi akibat dari apa yang kita putuskan dan yang kita pilih. Maka oleh sebab itu terkadang orang berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, berpikir secara panjang, baik buruk, ya, positif negatif, supaya itu tidak mendatangkan ketidakbaikan pada akhirnya untuk kita. Lalu jikalau Tuhan menyuruh Samuel untuk mengikuti kehendak orang Israel ini, tentunya bukan maksud Allah untuk membiarkan umatnya mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Mungkin saja Allah ingin membuka mata hati orang Israel, melihat bagaimana kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang manusia dibanding Allah. Sehingga di situ tentunya Allah ingin mendidik, mengajar orang Israel ini supaya mereka dapat melihat sebenarnya apa yang terjadi kalau mereka menolak dan membelakangi Allah. Mereka akan berhadapan kepada hal-hal yang akan membawa mereka kepada penderitaan. Nah, untuk hal yang seperti ini yang mungkin mau kita nyatakan dalam kehidupan kita di masa sekarang ini, bahwa mengabaikan nasihat, mengabaikan masukan-masukan itu harus berhati-hati, karena bisa saja kalau kita mengabaikan nasihat dan masukan-masukan dari orang lain, justru itu yang akan membawa kita kepada hal-hal yang akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Alangkah baiknya kita juga mau mendengarkan masukan, nasihat dari orang-orang, supaya itu akan menambah pengetahuan kita. Dan tentunya orang tidak sembarangan menyampaikan nasihat dan masukan, karena juga itu pasti berdasarkan pengalaman hidup mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, banyak hal yang akan kita temui jikalau kita terlalu mengikuti kekerasan hati, yaitu tanpa sadar kita akan menjadi orang yang memiliki sifat egois, kemudian kurang memiliki kepekaan rasa, karena merasa diri sudah mampu, diri sudah dapat melakukan segala hal tanpa bantuan orang lain. Dan yang paling terakhir adalah kita harus sadar
bahwa kepemimpinan Allah jauh lebih baik, dalam arti mengandalkan Allah, selalu melibatkan Allah dalam setiap keputusan-keputusan kita. Itu tentu akan dapat meminimalisirkan segala hal-hal yang merugikan kita. Jadi Allah punya berbagai macam cara untuk mendidik, untuk mengajar kita melewati situasi-situasi hidup. Bahkan mungkin itu tadi kekerasan hati kita yang bisa saja dibuat Allah semakin keras, namun pada akhirnya kita akan tidak mampu bertahan, sehingga akhirnya kita menyadari kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa campur tangan Tuhan. Sebagai orang percaya, marilah Bapak Ibu tetap andalkan Tuhan, tetap melibatkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala perkara, baik besar, lebih-lebih yang tidak terlalu kentara rasanya. Namun itu tentunya sebagai manusia kita punya keterbatasan. Hanya Allah yang tidak terbatas, yang mampu mengatasi segala persoalan-persoalan hidup kita. Jadi biarlah kita tidak menjadi orang yang terlalu memfokuskan kepada kekerasan hati kita, dan biarlah kita menyadari bahwa hidup kita semata bergantung kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak, bagaimanapun kekuatan dan kemampuan kita, itu tidak akan bisa melawan kuasa dan kekuatan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah segala hal yang dapat kami mengerti, kami pahami, itu dimateraikan di dalam hati kami. Ajarkanlah kami selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perkara hidup kami, baik kecil, lebih-lebih besar, karena kami tahu dan menyadari bahwa kami memang tergantung dan memerlukan Tuhan senantiasa. Terima kasih atas penyertaan-Mu, berkat-Mu, kesehatan, kekuatan, napas kehidupan, pekerjaan, sukacita, kebahagiaan yang Kau limpahkan dalam kehidupan rumah tangga kami dan orang-orang di sekitar kami. Biarlah dengan segala hal yang sudah Tuhan perkenankan kami miliki, kami kecap, kami rasakan, kami lalui, semua itu semakin membuat kami melihat, memandang bahwa Engkaulah Allah satu-satunya pemimpin yang sungguh dan mulia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.